Sebelumnya Ustadzah, sampaikan bahwa kita mungkin ini, apa ya, pertemuan terakhir gitu ya sebelum PAT dan bahkan mungkin pertemuan terakhir di kelas 10 gitu ya. Kalau sebelum PAT ya, mungkin setelah PAT masih ada, apa itu namanya, kayak remedial dan sebagainya kan. Tapi kalau PAT itu sendiri nggak ada remedial, cuman kalau melengkapi tugas-tugas yang lalu-lalu atau mungkin, remedial UH, PH, dan sebagainya itu masih bisa, gitu. Tapi mungkin dengan waktu yang benar-benar mepet. Jadi dimaksimalkan ketika masih punya tanggungan ya baik, di mata pelajaran yang lain itu segera ditunaikan gitu. Karena nanti takutnya menumpuk-menumpuk di akhir gitu. Tiba-tiba nanti pas di akhir nanti ada tagihan dari ustadz ini, ustadzah ini, ustadz ini, ustadzah itu dan sebagainya itu nanti akan merasa berat karena banyak sekali kayak gitu. Jadi dibiasakan untuk tidak selalu menunda-nunda gitu ya karena kita pernah ingat peribahasa, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu kan ya. Dan mungkin itu bisa diartikan dengan tugas-tugas yang, sedikit yang awalnya sedikit kita tumpuk, nah maka lama-lama kan jadi bukit dan rasanya akan berat gitu ketika mengerjakannya gitu karena saking banyaknya gitu. Tapi ketika kita cicil ya, kita cicil satu persatu sedikit demi sedikit, harapannya itu bisa meringankan beban kita, meringankan tugas-tugas kita gitu. Gitu aja. Kalau di matematika insyaallah Ustazah nggak kasih tugas ya, kalau udah salah ya. Cuman mungkin ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, biasanya Ustazah nilai dari situ, yang dapat nilai yang ngerjain gitu. Oke, Ustazah mau share ya, share screen maksudnya. Nah, kemarin kita bahas ini, bahas aturan sinus, bahas aturan ya sinus ya, aturan sinus dan kita sambil mengingat-ingat terkait dengan nilai trigonometri ya, nilai sudut, pada apa namanya, sudut-sudut istimewa, nilai sin 60, sin 30, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas terkait aturan kosinus dan luas segitiga, gitu. Jadi aturan kosinus ini kita bisa menentukan sisi di mana, sisi yang lain ini dalam arti segitiga ya, ini dalam arti segitiga. Jadi ketika kita punya 2 sisi, kita bisa menentukan sisi yang lainnya dengan menggunakan, kalau diketahui sudut salah satunya gitu. Kemudian kalau yang luas segitiga, dulu waktu SMP kita pernah dengar bahwa luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 mungkin malah SD ya, gitu. Mungkin malah SD, luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Nah, di trigonometri ini ternyata luas segitiga itu nggak cuma hanya alas kali tinggi bagi 2. Bisa kita kembangkan, kita bisa menggunakan luas segitiga, dalam arti trigonometri ini untuk menghitung luas ya, tanpa harus mengetahui alasnya berapa, tingginya berapa. Ketika kita, dulu kita kan harus tahu alasnya berapa, tingginya itu yang ditarik tegak lurus kayak gitu kan ya. Tapi ini enggak, kita bisa pakai sisi yang sembarang gitu, tapi kita tetap menggunakan perbandingan trigonometri kayak gitu. Sin, ya pakainya sinus nanti, sin. Terus juga kita bisa menggunakan luas segitiga itu memakai sisi-sisinya aja, itu juga bisa. Jadi ada rumusnya sendiri. Oke, kemarin kita bahasnya mengingat ini ya, ya sin alfa itu adalah demi, cos alfa sami, tangan itu tandesa, dan sebagainya. Kemudian kita juga bahas ini sambil mengingat nilai-nilai, sinus, kosinus, tangen pada sudut-sudut istimewa. Nah, kemarin kita bahas aturan sinus, sekarang kita akan bahas terkait dengan aturan kosinus. Prinsipnya mirip-mirip ya. Kalau aturan sinus kemarin itu kan perbandingan misalkan A ya, sebentar kursornya menghilang. Misal warnanya. Nah, oke, kenapa nggak kelihatan? Oh, ini di sini. Bahkan A ya, A di sini adalah apa namanya, sisi di depan sudut A. Nah, makanya nanti akan perbandingannya A, sisi A dibanding dengan sinus sudut A ya, sudut A yang ini, itu akan sebanding dengan B, sisi B ya, dibanding dengan sinus sudut B. Karena B ini adalah sudut di depannya si
sisi B kecil gitu ya. Mohon maaf ini sudah sebentar. Bentar ya. Kayaknya ada yang bermasalah. Wait. Saya stop share dulu ya, karena nggak bisa digerakin. Sebentar. Bentar ya, not responding ini. Mohon bersabar. Nah, bentar. Lagi. Tadi. Balik ya, setelah share screen lagi. Share screen. Mana ya? Nah, tadi ya. Jadi untuk aturan sinus itu sisi A yang di sini itu akan sebanding dengan sinus sudut A karena tadi dia sudut A ini di depannya A kecil ini gitu. Kemudian kalau yang satunya B kecil ya ini akan sebanding dengan sinus B gitu karena sudut B ini di depannya menghadap sudut menghadap sisi B kecil kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan aturan kosinus gitu. Kita akan bahas aturan kosinus. Misalkan Ustazah punya segitiga. Oke, Ustazah punya segitiga ABC. A, B, C. Nah, kayak gini. Oke, kita mungkin inginnya mencari sisi AC gitu ya. Sisi AC itu yang di sini ya, sisi AC. Nah, sisi AC ini dikuadratkan akan sama dengan sisi yang lainnya dikuadratkan. Sisi yang lainnya berarti BC dan AB. Nah, ini BC dan AB itu dikuadratkan. Lalu dijumlah ya. Ini. Tapi nggak sampai sini. Masih ada lagi. Dikurangi dengan 2 kalinya sisi yang lainnya tadi. Sisi yang lainnya dari AC berarti BC sama AB. 2 kali BC dikalikan AB dikalikan kosinus dari. Nah, sekarang kita lihat AC itu di mana? AC kan di sini ya tadi ya. Nah, AC ini dia dihadapkan oleh sudut B ya kan? Nah, hadapan sama sudut B. Maka di sini kosinus B gitu. Jadi kayak tadi ya, aturan sinus itu ada polanya dan sama juga aturan kosinus juga ada polanya. Kayak formulanya itu ada polanya gitu. Sekarang kalau kita misalkan cari yang lain ya AB gitu ya. Kita mau cari AB. AB kuadrat itu sebelah sini. Kita pakai warna beda lah ya. AB kuadrat, nah sebelah sini. AB kuadrat itu sama dengan, sisi yang lainnya dikuadratkan, tapi dijumlah ya. Berarti sisi yang lainnya AC dan BC. Di sini AC kuadrat tambah BC kuadrat gitu. Dikurangi 2 kali sisi yang lainnya tadi. AC kali BC dikalikan kosinus dari, sekarang kita lihat AB tadi, AB ini kan dihadap oleh sudut C, ya enggak? Nah, berarti di sini kosinus C, kayak gitu. Jadi ada polanya lah gitu. Kemudian yang satunya berarti kita akan mencari misalkan BC.
Coba kita pakai orang beda. Nah, bilang BC. BC itu kan berarti di sini ya. Nih. Nah, ini. BC kuadrat itu akan sama dengan tadi sama sisi lainnya dikuadratkan berarti AC kuadrat tambah AB kuadrat. AC kuadrat tambah AB kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 2 kali karena tadi BC kan di sini sisi yang lainnya itu adalah ya si AC sama AB. Berarti AC kali AB dikalikan kosinus dari. Nah, sedangkan kalau BC kan di sini dia dihadapkan oleh sudut. Nah, sudut A, ya di sini kosinus, nah gitu. Jadi ini kayak aturan kosinus ada polanya, gitu. Nanti di luas segitiga pun juga ada polanya sendiri. Ini, formula dari aturan kosinus, kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita langsung coba ke contoh ya. Misalkan kita punya segitiga ini, di sini ini mungkin Ustazah, apa ya namanya, angkanya mungkin, ngasal ya. Jadi bisa jadi nanti bentuknya itu kurang bagus, itu bisa jadi karena nggak bisa diakar, karena ini kan ada kuadrat. Jadi kita ngasal aja nggak apa-apa. Misalkan ini 5, ini 10, ini tak namain A, B, C. Kemudian di sini 60 derajat. Nah, kayak gini. Oke, kita diminta menentukan sisi BC. BC-nya berapa gitu ya. BC berapa? Jadi untuk menentukan BC tadi, BC kuadrat itu akan sama dengan, nah BC kan di sini. Sisi yang lainnya BC, sisi yang lainnya BC kan AC dan AB. Berarti AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi 2 kalinya dari sisi yang lainnya tadi, AC kalikan AB, AC kali AB, kemudian selanjutnya dikalikan kosinus. Kosinus siapa? Karena tadi si BC ini adalah dihadapkan oleh sudut A, maka di sini kosinus sudut A, kayak gitu. Sehingga diperoleh bahwa AC-nya, apa namanya, AC-nya kan 5 ya, berarti 5 kuadrat, kayak gitu. Kemudian ditambah dengan AB, AB-nya berarti 10 kuadrat, dikurangi 2 kali AC-nya 5 kali AB-nya 10 kali kosinus A-nya tadi kosinus 60 derajat, kayak gitu. Oke, kita hitung. Ini tadi masih BC kuadrat ya, ini BC kuadrat. Kemudian 5 kuadrat itu hasilnya adalah 25. Terus 10 kuadrat 100. Kemudian kalau ini 2 kali 5 itu kan 10. 10 kali 10, 100. Nah, kemudian dikalikan kosinus 60. Kita lihat kosinus 60. Jadi kalau sudah hafal nanti langsung bisa. Kalau ini kosinus 60 itu harusnya nilainya, nah, bener ya. Jadi kosinus 60. Berarti ini ya, setengah nilainya. Balik lagi. Ini nilainya setengah. Dan kita sederhanakan ini. 100 dibagi 2, 50. Oke. Jadi BC kuadrat sama dengan 25 tambah 100 itu 125. Dikurangi 50. Hasilnya BC kuadrat sama dengan 75. Kayak gitu. Ini BC kuadrat. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah BC gitu. Maka BC di sini sama dengan akar 75 gitu. Mungkin kita tambahin satuan lah ya. Sentimeter, sentimeter, sentimeter. Nah, sehingga di sini akar 75 cm. Tapi akar 75 ini masih bisa kita sederhanakan. Jadi, kita cari tahu adakah 75 ini ketika dibagi dengan bilangan kuadrat itu tidak bersisa. Maksudnya tidak bersisa itu kayak ya bisa dibagi gitulah ya. 75 ya, kita tulis sini. 75 itu bisa diperoleh dari apa namanya, 25 dikalikan 3, ya enggak? Nah, 25 ini dia adalah bilangan kuadrat gitu. Asalnya dari 5 kali 5. Sehingga di sini bisa kita ubah menjadi akar 25 dikalikan akar 3.
Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya akar 25 itu sendiri nilainya adalah 5 gitu. Akar 3 karena nggak bisa diakar ya biarin aja di akar 3. Sehingga akar 75 bisa kita sederhanakan menjadi 5 akar 3 sentimeter gitu. Itu terkait dengan aturan kosinus gitu. Di sini dari, aturan kosinus ini ada yang ditanyakan? Belum? Ya nggak apa-apa. Gimana Farhan, Farhan Hamzah? Nggak kedengeran? Bos, cukup bos. Oh ya, oke. Ini ada yang chat, sebentar. Belum ada Ustazah. Iya, oke. Terima kasih Mas Imtiaz. Oke, belum ada ya untuk aturan kosinus. Kemudian selanjutnya kita ke yang luas segitiga, gitu ya. Kita ke luas segitiga. Nah, di luas segitiga ini sama juga. Jadi kita melihat apa namanya ada segitiga. Nanti kita coba pakai soalnya ini juga gitu ya. Jadi di sini luas segitiga. Misalkan kita punya segitiga lagi ya, digambar aja. Ini segitiga sembarang ya. A, B, C. Oh ya, Ustazah ingatkan di sini kan dari kemarin Ustazah pakai huruf A, B, C gitu ya. Bisa jadi di soal nanti bukan A, B, C ya. Jadi, Ustazah tekankan, mungkin bisa jadi beda huruf gitu. Cuman pengertiannya tadi ya, untuk AC untuk aturan kosinus, AC kuadrat tadi berarti diperoleh dari sisi yang lainnya dikuadratkan kemudian dijumlah, AC ini tambah AB ya, ini dikuadratkan, dikurangi 2 kali sisi lainnya ya, kemudian dikali kosinus. Nah, kosinus siapa ini? Si AC ini dihadapkan oleh sudut apa, kayak gitu. Itu ya. Kemudian sekarang ke luas segitiga. Luas segitiga ini juga masih ada polanya ya. Luas segitiga. Luas segitiga ini misalkan kita, masih sama, ini kayak A ya, segitiga. Setengah dikalikan, kita lihat misalkan kalau yang diketahui itu adalah AC dan AB ya, berarti nanti bentar, oke, kan setengah kali AC kali AB, maka nanti di sini sinus dari si AC sama si AB ini dia mengapit sudut apa? Dia mengapit sudut ini kan ya, sudut A, maka di sini sin A gitu. Kemudian luas segitiga yang lain bisa dirumuskan, menggunakan yang lain juga gitu. Jadi luas segitiga itu diperoleh dari setengah kali coba kita bukan pakai AC, kita pakai AB dan BC gitu ya, setengah kali AB kali BC. Maka ini nanti dikalikan sinus dari kita lihat sisi BC dan sisi AB ini mengapit sudut apa? Dia mengapit sudut B. Maka di sini sin B kayak gitu. Jadi mungkin ini kita lihat polanya ya, karena bisa jadi nanti hurufnya beda, bukan AB, bisa jadi KLM atau PHR dan sebagainya, kayak gitu. Oke, kemudian satu lagi, ada 3 ya, merah, oke. Luas segitiga, oke, ini apa ya, ya anggap aja segitiga lah. Setengah dikalikan, oke kita lihat sisi yang lain ya, berarti yang ini ya, AC sama BC, boleh ya? AC sama BC berarti setengah kali AB kali kok AB, AC ya, mohon maaf, AC kali BC kali sinus. Nah, kita lihat BC sama AC ini menghadap, mengapit ya, mengapit sudut C. Berarti di sini sin C. Nah, ini terkait dengan luas segitiga, kayak gitu. Jadi ini formulanya. Jadi kita lihat polanya gitu aja. Dan sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya sama kayak tadi ya. Ini, sudah gambar lagi. Tadi ini A, B, C ini 5 cm, ini 10 cm, kemudian di sini 60 derajat. Oke. Sekarang kita lihat luasnya. Oke.
luas segitiga ABC itu akan sama dengan setengah dikalikan, nah kita lihat di sini karena yang diketahui itu sisi AC dan sisi AB, maka ya pakainya berarti ini ya yang pertama ini. Di AC dikalikan AB dikalikan sinus dari A gitu. Sehingga diperoleh setengah kalikan AC. AC-nya adalah 5. Kemudian BC-nya ini 10, kemudian dikalikan dengan sinus A. Sin A-nya berarti sin 60, gitu, 60 derajat. Dipakai bahwa ini sederhanakan ya. Ini 10 bagi 2 itu kan 5 ya. Berarti 5 kali 5, 25. Kemudian sin 60, kita lihat di sini sin 60 nilainya berapa? Sin 60. Ini sin 60. Berarti nilainya ini ya, setengah akar 3. Oke, balik lagi. Nah, nilainya setengah akar 3. Ya udah ini tinggal dikalikan aja. 25 per 2 akar 3. Masih sentimeter kuadrat. Sentimeter persegi. Ingat ya, ini kan luas. Luas itu satuan kan pakai persegi gitu. Kalau volume berarti kubik gitu. Kalau cuma panjang, lebar, tinggi pakai nggak pakai apa-apa ya, sentimeter biasa atau meter dan sebagainya. Itu ada yang ditanyakan dulu terkait dengan luas segitiga? Oh, sudah mau tambahkan satu lagi. Jadi selain menggunakan luas segitiga ini, kita bisa pakai juga ini. Ada lagi ya. Luas segitiga bisa kita peroleh dengan cara akar dari S dikalikan S min A kalikan S min B kalikan S min C gitu. Dengan S-nya itu adalah setengah apa namanya? Oh ya, A, B, C itu sisi-sisinya ya. Jadi misalkan ada segitiga, ya, ya pokoknya ini segitiga lah. Misal A, ini B, ini C. Jadi sisi-sisinya. Kalau S itu adalah setengahnya keliling ya, keliling segitiga. Berarti setengah dari jumlah yang A plus B plus C. Jadi setengahnya gitu. Jumlah segitiga bisa diperoleh seperti ini juga gitu ya. Selain menggunakan sinus. Wah, kelihatannya gampang pakai ini Ustazah gitu kan ya mungkin kita lihatnya. Cuman ketika bentuknya itu akar-akaran ya, misalkan akar sekian, akar ternyata sisinya yang C di sini akar 3, kemudian sini 2 akar 2. Nah, kayak gini nanti kita akan kesusahan kalau pakai luas segitiga yang ini gitu ya. Maka kita pakai yang lain. Nah, nanti di sini kan keliling dikurangi jumlah misal keliling dikurangi akar 3 itu kan susah. Nanti kita juga susah akan menghitungnya. Maka lebih dari itu kita sesuaikan dengan kebutuhan soal kayak gitu. Jadi kembali ini B, ini C. Nah, kayak gitu. Nah, kalau yang misalkan soal yang ini ya, yang ini yang Ustazah contohkan ini nggak bisa pakai yang ini gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini sisinya yang diketahui cuma 2, yaitu AC dan AB. Sedangkan di sini harusnya diketahui semuanya, kayak gitu. Jadi kita apa namanya? Ya tergantung dengan kebutuhan soal gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, ada yang mau ditanyakan enggak? Alhamdulillah ada 11. Oh, 10 ya berarti. 11 itu kan ustazah 1. Berarti dikurangi ya 1 berarti 10 orang enggak apa-apa. 10 per 10 dari 35 apa 32? 32 ya. 10 dari 32 enggak apa-apa. Sepertiga. Just enggak apa-apa. Mungkin yang lain baru halangan. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Tidak ada, Us. Iya, oke terima kasih Arayan.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, ustazah akan kasih kalian latihan soal untuk dicoba gitu ya. Untuk dicoba bisa menggunakan, nanti ini aja ya, terkait aturan kosinus sama luas segitiga, gitu. Oke, ustazah kasih latihan soal. Yang pertama dulu ini ganggu ya ada nomor 1 biarinlah. Oke, sini aja ya karena slide-nya biarinlah. Oh, sini aja. Nah, sini. Bentar. Latihan. Oke. Kan saya punya ini segitiga lagi. Kita pakai huruf beda ya. K, L, M. Misalkan sini 20. Terus kayaknya ada yang ngecat. Oh, enggak deh. Terus sini hmm, apa ya? 60, 45, 15. Terus sini 20 lah. Nah, dah. Tentukan panjang KM dan luas segitiga K, L, M. Nah, ini. Coba kalian kerjakan ini ya, latihan soal ini. Ada yang mau nampilin, perlu menampilkan apa? Gimana sih namanya? Perlu ini ditulis dulu atau gimana? Coba soalnya ditulis dulu aja. Saya sambil upload kan ya nanti. Waktunya tinggal 5 menit lagi, 4 menit 53 detik. Apa? Nanti Ustazah share-nya jawaban ini pakai WA aja ya. Tuh, ini deh. Ini bisa dicatat dulu soalnya. Nah, bisa jadi apa namanya ini nanti gabungan gitu ya. Nggak cuman oh ditanyain luas segitiga aja, ditanyain KM aja. Bisa jadi gabungan dari tiga-tiganya yang kemarin aturan sinus, kemudian aturan kosinus dan luas segitiga kayak gitu. Jadi kerjakan semampunya aja tapi tetap sungguh-sungguh. Itu bismillah. Saya juga belum lihat soalnya kayak gimana. Hmm. Saya coba stop share bentar ya, sebentar saja. Sambil um, biar oke.
Nih, balikin lagi. Semoga bisa dikerjakan ya. Oh ya, ini Ustazah buka e-learning nggak kelihatan kan ya? Cuman yang kelihatan PPT kan ya? Ya, Us. Oke, sambil Ustazah upload kan. Karena soalnya beda sama yang kelas lain gitu. Oke, karena mungkin waktunya sudah hampir habis, ini Ustazah cukupkan sekian. Nanti bisa dilanjutkan terkait dengan apa namanya latihan soal ya. Maksudnya apa namanya yang tadi. Nanti insya Allah Ustazah share jawabannya di WA aja gitu. Karena waktu zoomnya sudah mau habis gitu. Itu sekian untuk kali ini. Mohon maaf kalau Ustazah banyak salahnya, banyak kelirunya. Bismillah, semoga kalian semua diberikan kemudahan untuk mengerjakan PAT ya, bukan cuma matematika aja tapi semuanya gitu. Dan memperoleh hasil yang barokah, hasil yang terbaik gitu. Jangan lupa tetap diutamakan kejujurannya gitu karena nanti misal kita dapat nilai itu akan masuk di